Padang gurun penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Setiap orang percaya ya. Penderitaan bukanlah tanda Allah meninggalkan, tetapi kesempatan untuk mengalami Allah secara pribadi. Kenapa manusia bisa menyombongkan dirinya sendiri? Maka perlu yaitu api penderitaan. Nah, pada saat Nebukadnezar mengakui Allah yang Maha Tinggi, maka Nebukadnezar dipulihkan. Tanpa penderitaan, ya, kita tidak dapat mengalami Allah. Nah, alami Allah. Bagaimana mengalami Allah itu? Terima penderitaan itu. Syukuri penderitaan itu. Karena saya menderita, maka saya termotivasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan Nebukadnezar. Akan mudah peduli, akan mudah keluar kata-kata yang menyejukkan. Akan mudah kita mendengar orang yang sedang mengalami kesusahan. Tapi kalau tidak mengalami kesusahan, takkan pernah sekalipun telinga ini siap mendengarkan keluhan-keluhan orang. Shalom Sobat YTWR, bersama saya lagi Pendeta Elmanik hanya di program Terang Warta Rohani. Oke, kali ini saya tertarik membahas yaitu mengalami Allah di padang gurun penderitaan. Ya, mengalami Allah secara teori agak sulit memangnya, kita banyak membaca Alkitab tetapi kita rasa nggak Allah itu. Nah, begitu ya. Nah, mengalami Allah di padang gurun penderitaan. Untuk mendasari renungan ini, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 71. Baik pemirsa, bisa mencari alamat ayat tersebut supaya firman Tuhan yang berbicara kepada pemirsa secara langsung. Oke, sudah menemukannya semuanya? Bisa saya mulai membaca ya? Ya. Mazmur 119 ayat 71, demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah, perhatikan, tertindas. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi saya membacanya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi tertindas itu versi Alkitab ini yaitu supaya belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu tujuannya. Nah, padang gurun penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang percaya ya. Penderitaan bukanlah tanda Allah meninggalkan, tetapi kesempatan untuk mengalami Allah secara pribadi. Kalau kita ada di istana, sering sekali kita merasa bahwa kitalah Allah itu. Kalau kita serba nyaman, di zona nyaman, maka tidak ada lagi pikiran-pikiran tentang Allah, tentang pencipta, tentang kekuatan yang besar, tentang kekuasaan yang besar. Bahkan manusia menganggap dirinya sangat besar sekali dan menganggap dirinya Allah. Itu kenyataannya. Ketika orang serba sehat, banyak orang melupakan Tuhan. Tetapi ketika orang sakit, mulai mencari-cari, apa salahku Tuhan? Nah kan, berarti di sana sudah ada Tuhan. Tadi nggak ada Tuhan sama sekali. Tapi ketika sakit, apa salahku Tuhan? Sudah mencari Tuhan. Sudah mencari sang penguasa. Yang selama ini dia di zona nyaman, dia merasa dia yang berkuasa, dia Tuhan. Sehingga
Saya sangat tertarik dengan topik ini, mengalami Allah. Mengalami langsung ya Allah di padang gurun penderitaan. Pemirsa, tahukah pemirsa, kalau emas itu dipanaskan ya sampai berapa derajat itu, maka akan meleleh, mencair. Ketika mencair maka terpisahlah yang namanya tembaga dengan emas mulia. Itu terpisah. Ya. Tembaga, karena emas itu tidak murni itu emas ya, pasti ada tembaganya supaya agak keras dikit ya. Tapi ketika dilelehkan maka terpisahlah mana emas mulia, mana tembaga, mana yang kotor, mana yang mulia. Itu terpisah. Nah, itulah proses penderitaan, yaitu api yang menghanguskan, yang memisahkan, yaitu kesombongan, kejahatan, kerusakan, kemunafikan. Itu terpisah dari kehidupan manusia, dipisahkan oleh api yang panas sekali, yaitu api penderitaan. Satu tokoh di dalam perjanjian lama, Nebukadnezar. Nebukadnezar melihat dari istananya, wah, ini Babel yang kubangun. Saya yang berkuasa. Saya akan menikmati Babel ini. Tidak ada lagi orang di atas saya, karena pada waktu itu Babel menguasai dunia. Kerajaan Babel begitu luas sekali. Raja-raja kecil tunduk kepada Babel, sehingga Nebukadnezar berada di atas angin. Dia melihat sangat kecil sekali raja-raja kecil, dan dia merasa Allah. Dia merasa berkuasa, ya. Bahkan patung Nebukadnezar pun dibuat, pemirsa. Nah, karena begitu merasa sudah maha besar, sudah merasa berkuasa, ya, dia lupa sang penguasa, dia lupa sang pencipta yang menciptakan dirinya sendiri. Sangat munafik sekali manusia itu. Ya, ini pemirsa tahu alis mata ini satu rambut, satu alis mata saja tidak bisa diciptakan manusia. Kenapa manusia bisa menyombongkan dirinya sendiri? Maka perlu yaitu api penderitaan. Nah, pada suatu saat pemirsa, di mana Nebukadnezar bermimpi dan ditafsirkan oleh Daniel bahwa Nebukadnezar akan dihalau dari antara manusia, dan dia akan sama seperti binatang, makan makanan binatang, dia tinggal bersama dengan binatang. Maka itu terjadilah mimpi Nebukadnezar selama 7 masa. Dia direndahkan seperti binatang. Nah, di dalam kehidupannya, dalam pengalamannya selama 7 masa, ya, dia direndahkan seperti binatang, sama dengan binatang, makan makanan binatang, penampilan juga penampilan binatang, bahkan rambutnya pun tidak pernah digunting, dipotong lagi, bahkan kukunya pun sudah seperti kuku burung Raja Wali, muter-muter selama 7 masa. Bagaimana mungkin meleleh? Ya seperti orang gila lah. Boleh dikatakan, saya tafsirkan bahwa Nebukadnezar menjadi gila. Kalau sudah menjadi gila, tidak bisa tuan atas diri sendiri. Itulah pengalaman Nebukadnezar. Sampai dia mengakui Allah yang maha tinggi. Maka di kitab Daniel, ya, di pasal 4 itu, di paling akhir, dia mengakui Allahnya Daniel. Allah yang maha tinggi. Hanya dialah yang berkuasa atas alam semesta. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang memelihara manusia. Dan dia mengakui Allah yang maha tinggi. Nah, pada saat Nebukadnezar mengakui Allah yang maha tinggi, maka Nebukadnezar dipulihkan. Nebukadnezar sembuh. Tidak hanya sembuh, dikembalikan kepada kekuasaannya. Bahkan berlimpah-limpah lagi kekuasaan Nebukadnezar. Tatkala Nebukadnezar mengalami
Allah. Api penderitaan. Di sana telinga kita akan sangat peka dengan suara Tuhan. Mata kita akan sangat jelas sekali melihat Tuhan. Kita dapat melihat bahwa alam raya ini adalah ciptaan Tuhan, pemberian Dia kepada kita umat manusia. Dengan itu maka kita mensyukuri seperti bagaimana Daniel mengatakan bahwa dia mensyukuri, bahwa dia mengakui Allah yang maha tinggi. Ketika Nebukadnezar mengakui Allah yang maha tinggi, maka semuanya dipulihkan hidupnya dan dia diberkati. Karena itu jangan takut dengan api yang memurnikan. Tanpa penderitaan, ya, kita tidak dapat mengalami Allah. Bagaimana kondisi pemirsa saat ini? Mungkin mengalami kesepian. Kesepian juga itu api yang memurnikan. Pemirsa merasa sepi, tidak ada teman. Kenapa ya? Uang banyak. Kenapa saya kesepian? Kenapa saya sedih? Uang, harta, rumah, mobil ada lengkap. Mau tidur di hotel berbintang di seluruh dunia ini bisa. Tetapi kenapa saya tidak dapat mengalaminya itu? Seperti yang dialami oleh desainer dunia. Ya. Bagaimana dia mengalami penderitaan, dia punya mobil termahal di dunia, dia punya jet, ya, dia punya jet pribadi, dia punya banyak pakaian. Dia berkata, saya hanya memakai kursi roda. Sementara dia punya mobil termahal dunia, ya, desainer dunia, siapa namanya itu, si Karida. Dia punya jet pribadi, tetapi dia hanya bisa menggunakan kursi roda. Punya baju yang sangat mahal-mahal, tetapi dia mengatakan saya hanya memakai yaitu kain yang diberikan oleh rumah sakit kepadanya. Dia bisa pindah-pindah tidur di hotel berbintang, tetapi dikatakan dia pindah-pindah dari lab ke lab. Nah, disitulah dia mengalami Allah. Dan dia mensyukuri. Dan dia menerima apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Yaitu pengalaman, yaitu api penderitaan itu. Dan dia menikmati bahagia. Sekarang apa pemirsa yang alami sekarang? Kesepian, kesedihan, tertolak. Kesana ditolak, kesana ditolak. Ya. Atau mungkin ada pemuda, dia melamar pekerjaan sampai 50 lamaran dilayangkan tapi tidak diterima-terima. Itu juga api penderitaan. Itu padang gurun penderitaan. Nah, alami Allah. Bagaimana mengalami Allah itu? Terima penderitaan itu. Syukuri penderitaan itu. Karena saya menderita, maka saya termotivasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan Nebukadnezar. Ya, termotivasi untuk taat kepada Tuhan. Karena penderitaan. Tidak ada namanya di dunia ini sedang makan daging rendang, makan daging lembu, kemudian dia melihat orang yang kekurangan. Tidak terfikirkannya. Tapi ketika dia kurang, maka mulai peduli dengan orang yang kekurangan. Karena apa? Dia mengalami soalnya. Mengalami kekurangan. Ketika dia sakit, maka dia akan memahami orang yang sakit. Tapi ketika tidak pernah sakit, maka akan keluar dari perkataan kita, cengeng kali kamu. Cengeng kali tubuhmu itu. Terlalu lemah kamu. Kamu kurang olahraga. Kamu kurang makan sehat. Aduh, begitu banyak itu nasihat ya. Terlalu banyak. Tetapi ketika mengalami sakit, ya, api penderitaan itu, maka akan mudah memahami orang. Akan mudah peduli. Akan mudah
keluar kata-kata yang menyejukkan. Akan mudah kita mendengar orang yang sedang mengalami kesusahan. Tapi kalau tidak mengalami kesusahan, takkan pernah sekalipun telinga ini siap mendengarkan keluhan-keluhan orang. Nah, pemirsa, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Pemirsa, tertindas apa? Ekonomi, mungkin sedang bangkrut, atau mungkin sedang usaha, selalu gagal. Bangun bisnis, gagal. Bangun bisnis, gagal. Bangun bisnis, gagal. Itu tertindas. Tertindas secara ekonomi, tertindas secara kesehatan, tertindas secara pergaulan, ya, secara sosial. Itu baik bagiku supaya apa? Supaya aku mau belajar ketetapan Tuhan. Karena ketetapan Tuhan itu akan membentuk, menciptakan kita menjadi bejana yang indah. Tuhan menciptakan bejana dan ditempatkan di tempat-tempat yang indah, yang dahsyat. Nah, ketika kita sedang mengalami yaitu perapian di padang gurun penderitaan, kita sedang dibentuk. Pendeta Elmanik dibentuk menjadi indah, dan dia ditempatkan di istana, dia ditempatkan di rumah sakit, dia ditempatkan di tempat-tempat yang paling dilihat oleh masyarakat. Karena apa? Karena orang melihat bejana yang sangat indah. Ya. Itu Nebukadnezar. Setelah dia mengakui Allah yang Maha Tinggi, di situ mudah Allah berkarya, membentuk kita menjadi bejana yang indah. Itu Nebukadnezar. Masih banyak contoh yang lain. Onesimus, Hagar, Naomi di Moab. Bagaimana Naomi di Moab menderita, kehilangan suaminya Elimelek, kehilangan yaitu kedua putranya Mahlon dan Kilion. Dia datang dari Bethlehem, merantau ke Moab karena terjadi kelaparan di Bethlehem, merantau ke Moab yang harusnya tidak boleh karena di Moab itu adalah mereka tidak mempercayai Yahweh. Tapi mereka demi kenyamanan hidup, demi perut, karena terjadi kelaparan di Bethlehem, dan mereka pergi ke Moab. Sampai di Moab apa yang terjadi? Ya, alih-alih mau sejahtera, di mana di sana belum lama mereka di Moab, Elimelek suaminya Naomi meninggal. Kemudian belum lama juga yaitu Mahlon dan Kilion menikah, maka Mahlon dan Kilion pun meninggal. Ya, luar biasa bagaimana Naomi, bagaimana diacak-acak hidupnya itu, dan akhirnya dia kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem lah Naomi dipulihkan hidupnya. Saya mendorong pemirsa yaitu untuk mengalami Allah dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya mental kita, spiritual kita betul-betul tangguh, dan kita dapat berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang banyak duri-duri, yang banyak kerikil, yang banyak hasutan, yang banyak kemunafikan. Kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia ini, berjalan dengan pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang tunduk kepada Tuhan, pribadi yang melayani, pribadi yang tersenyum, pribadi yang bahagia, yang menjadi teladan bagi masyarakat, bagi sesama, sehingga sesama mendengarkan dan melihat Injil di dalam kehidupan kita. Pemirsa, bersedia? Yaitu mengalami Allah? Syukurilah apa yang pemirsa alami saat ini. Baik pemirsa YTWR Channel, semoga program ini memberkati, dan sampai jumpa dalam program Terang Warta Rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.